Kali ini saya coba jelaskan dulu ya buat Jenny karena dia nggak masuk waktu hari Sabtu itu di anggaplah ini bakal saya jelasin semua di sini sampai nomor terakhir kayaknya 40 kalau bisa lah ya, kalau nggak ya sudah. Oke, sebelumnya nomor 24 dulu karena Jelly nggak dapat penjelasan ini. Nomor 24, carilah semua pasangan bilangan prima A sama B sehingga A pangkat B tambah B pangkat A itu bilangan prima juga. Kita draw dulu ya. Oke, sudah. A pangkat B tambah B pangkat A prima. Pertama kita lihat paritasnya. Paritas itu genap atau ganjilnya suatu bilangan. Genap atau ganjil. Nah, kita lihat paritas dari A pangkat B tambah B pangkat A. Kalau A sama B paritasnya ganjil, maka A pangkat B tambah B pangkat A itu genap. Tapi itu jelas lebih dari 2, nggak mungkin. Karena kan yang kita mau hasilnya prima juga kan ya. Jadi hasilnya itu lebih dari 2, sedangkan kan prima ganjil itu minimal 3. Maka salah satunya itu harus genap. Katakan A-nya yang genap. Log A sama dengan 2. Maka 2 pangkat B ditambah B kuadrat itu harus prima. Nah, kalau kemarin saya bilang yang ini, jika X pangkat 3 itu biasanya dipakai min 1, 0, 1 ketika di modulo 7 ya. Modulo 7 atau 9. Nih, saya delete dulu ya. Jadi modulonya pakai modulo 7 atau 9. Atau 9. Nah, kalau di bilangan kuadrat itu biasanya kalau levelnya masih bawah-bawah gitu ya, pakainya 2. B kuadrat itu kita pakaikan modulo 3 sama modulo 4, walaupun ada modulo yang lain ya, itu memang tergantung kebiasaan saja melihat mana modulo yang bisa kita pakai. Pakai modulo 3 atau 4, sisanya 0 atau 1. Duduk, kok nggak bisa dihapus? Ya, jadi kita pada kasus soal ini pakainya modulo 3. Kita lihat ya, jika B kuadrat kongruen 0 mod 3, artinya karena B kan prima ya, B itu 3, karena nggak ada bilangan prima lain yang harus dibagi 3 kecuali 3. KB 3, kita coba cek sekarang. B kuadrat tambah 2 pangkat B apakah prima atau enggak. 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 itu 17 dan itu prima. Sekarang kalau B kuadratnya sama kongruen 1 di modulo 3, apa yang terjadi? Kita lihat 2 pangkat B-nya dulu. 2 pangkat B, B-nya ganjil tadi ya. Kan salah satunya harus genap, yang kita pilih genap adalah si A, berarti B-nya ganjil. Ini sama aja kayak min 1. 2 itu sama kayak min 1 di modulo 3. Nah, min 1 pangkat ganjil itu min 1. Jadi 2 pangkat B di modulo 3 pun min 1. Kalau kita jumlahkan B kuadrat tambah 2 pangkat B itu kongruen 0 modulo 3.
Jadi ini kelipatan 3. Tapi kan harusnya prima. Berarti nggak mungkin dong kelipatan 3. Jadi untuk B kuadrat kongruen 1 tidak mungkin. Sehingga solusinya itu cuma 2,3 atau 3,2. Itu nomor 24. Sekarang kita masuk ke nomor 26. 25 kan Jenny sudah harus. Ya, 25 sudah. Kita lihat yang 26. 26 itu diberikan ABC bilangan real positif A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Tentukan nilai minimum dari itu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu sama materi AM GM gitu ya. AM lebih besar sama dengan GM. Nah, sebenarnya ada lagi QM, ada juga HM. Tapi memang biasanya nggak kita sebut semuanya. Kita cukup bilang AM GM gitu ya. Ya nanti tinggal sesuaikan saja jika memang makanya AM HM ya udah berdasarkan ketaksamaan AM HM pakainya begitu. Ini secara umum saja biasa disebut AM GM. Nah, apa sih QM itu? QM itu quadratic mean atau rata-rata kuadrat gitu ya. Jadi kalau kita punya A1 kuadrat, bentuknya itu A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sampai AN kuadrat dibagi N, baru kita akarkan. Ini quadratic mean. Kalau arithmetic mean, AM, itu rata-rata biasa ya. Arithmetic mean. Itu rata-rata biasa A1 tambah A2 sampai AN dibagi N. Sekarang kita lihat GM nih. GM itu geometric mean. Rataan geometrik yaitu akar pangkat N dari A1 kali A2 sampai AN. Yang terakhir harmonic mean. Yaitu N dibagi 1 per A1 sampai ditambah 1 per AN. Ini harus diingat bahwa A1 sampai AN itu adalah bilangan real positif ya, lebih dari 0. Nah, tanda sama dengan, tadi kan ada AM lebih dari sama dengan GM. Nah, tanda sama dengan atau kesamaan. Kesamaan terjadi jika A1 sama dengan A2 sama dengan sampai AN. Sebelum ke contoh atau ke soal, saya kasih contoh dulu deh. Diberikan A sama B positif, di mana A kali B itu sama dengan 4. Tentukan nilai minimum A plus B. Ini bisa saja secara intuisi kita mendebak A plus B minimum yaitu 4. Ketika kapan? Ketika A-nya 2, B-nya 2. Jadi intuisi A plus B minimum atau dia lebih dari sama dengan 4. Jadi ketika A plus B sama dengan 4, berarti A-nya 2, B-nya juga 2. Oke. Nah,
sebelum kita ke ANPM, bisa nggak sih soal ini diselesaikan secara teori di kelas? Nah, jawabannya bisa. Gimana caranya? A kali B sama dengan 4, kita ubah jadi A sama dengan 4 per B. Lalu, kita substitusi 4 per B ini ke A plus B. Jadi, kita punya fungsi A sama dengan A ditambah 4. Maaf, fungsi B jadi harusnya. Karena yang kita substitusi A. Oke. Jadi, fungsi B ditambah 4 per B. A-nya kita ganti 4 per B. Nah, bagaimana cara mencari suatu fungsi atau suatu nilai minimum dari suatu fungsi? Itu kalau di kelas kita pakainya turunan. Ketika kapan? Ketika turunannya sama dengan 0. Nanti kita dapetin nilai B-nya berapa, baru masukin ke fungsi awal. Nah, kita harus cari dulu turunan dari B plus 4B ini. Turunannya yaitu ini, atau saya tulisnya ini deh, 4 kali B pangkat min 1 tambah B. Turunannya min 4 B pangkat min 2 ditambah 1. Nah, ini harus sama dengan 0. Atau kita tulisnya min 4 per B kuadrat tambah 1 sama dengan. Nah, ini dipindah ke kanan ya. Jadi 1 sama dengan 4 per B kuadrat, berarti B-nya 2. Nah, kalau B-nya 2, A-nya berapa? Tadi A itu 4 per B. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Ini kita dapat nilai minimumnya, yaitu ketika B sama dengan 2 dan A-nya juga 2. Sehingga A plus B minimum di 4. Kalau pakai ini AMGM itu gimana? Kita lihat tadi AM itu bentuknya yang A1 sampai AM gitu per N, sedangkan GM itu akar pangkat N dari A1 dikali sampai AN. Sekarang kita lihat A plus B, kita cuma punya 2 variabel, berarti N-nya 2. Dia lebih dari sama dengan akar dari GM. GM-nya N-nya 2 ya. Berarti ini akar pangkat 2 dari A1. Maaf, bukan A1 lagi. Dari A kali B. Nah, tapi A kali B sendiri kita tahu nilainya adalah 4. Maka ini sama dengan 2. Artinya A plus B sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, ketika kapan sih sama dengan 4? Tadi syarat AMGM, dia terjadi sama dengan atau kesamaan ketika A1 sampai AN itu sama semua. Berarti ketika A sama B itu nilainya sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 2. Kenapa 2? Karena A kali B sama dengan 4. Oke. Saya potong dulu videonya biar nggak terlalu panjang. Dan akan saya bahas nomor ini di video selanjutnya. Oke.